Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Sabtu malam hari ini tanggal 27 Januari 2024, kita bersyukur kepada Bapa kita Yesus. Dia ajaib, Yesusku dahsyat, Yesusku maha sangat baik. Kasih-Nya agung, mulia, dan sempurna. Tak bisa saya ungkapkan dengan bentuk kata-kata apapun Tuhan, betapa sempurnanya, betapa besar, betapa segala-galanya Engkau Yesus, Bapakku yang sangat kucintai. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Ku perlu Kau Tuhan, sebab tanpa Tuhan saya hancur, tanpa Tuhan kita binasa. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau bersama Yesus, semua persoalan Tuhan campur tangan, beres Bapak Ibu kalau bersama Yesus. Ini bukti nyata. Kita baca di dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Ada dua peristiwa mujizat pertolongan Tuhan kepada keluarga-keluarga yang berharap andalkan Tuhan. Yaitu anak perempuan Yairus yang sakit, hampir mati. Dan yang kedua, mujizat Tuhan sembuhkan seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan yang tidak bisa sembuh. Kalau kita nanti baca itu mari kita mencintai Yesus. Tiap hari, tiap saat, pertolongan kita hanya datang dari Yesus Kristus. Ku perlu Tuhan, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan setiap waktu, amin, haleluya. Senang dan susah, amin, haleluya. Ku perlu Dia, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus selamanya, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan, amin, haleluya. Sepanjang hidupku sampai selama-lamanya, ku perlu Tuhan sampai selama-lamanya. Setiap waktu, amin, haleluya. Senang dan susah, apapun masalahmu, ku datang kepada Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, amin, haleluya. Dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6, haleluya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat, di senang dan susah, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Saya cinta Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi, amin. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu
yang agung itu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, Engkau Maha Kudus. Biar hidupku disucikan Bapa, hatiku dan pikiranku. Amin, haleluya. Sebab Engkau Maha Kudus, Maha Mulia, Engkau Maha Sempurna, Maha di atas segala maha. Ku perlu Engkau Yesus selama-lamanya. Amin, haleluya. Tuhan, ampunilah semua dosaku. Aku orang berdosa Bapa, tidak ada kebenaran dalam diriku. Hanya Yesus sumber kebenaran. Haleluya. Bentuklah hidupku untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, sampai aku berjumpa dengan Engkau Bapakku Yesus. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Bapakku, Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang sudah pelihara kita dari hari demi hari. Tiap detik kita dipelihara sama Tuhan. Kalau bukan karena pemeliharaan Tuhan, kita tidak bisa hidup sampai saat ini. Tidak bisa berpikir, tidak bisa bekerja, tidak ada kehidupan. Tanpa kasih Yesus, tidak ada kehidupan, tidak ada surga, tidak ada damai sejahtera, tidak ada segala-galanya. Sebab Tuhan berfirman, segala sesuatu Tuhan yang sudah ciptakan. Bapak Ibu, lihat ini. Saya mau baca di dalam Yohanes pasal 1. Dikatakan demikian, Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oh, amin. Saya bersyukur, terima kasih, kita bersyukur. Hanyalah rahmat anugerah Tuhan, kita bisa hidup sampai saat ini. Saya menyiapkan firman Tuhan dengan setia pagi malam ini anugerah Tuhan. Termasuk Bapak Ibu bisa mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Berarti Tuhan cinta kepada Bapak Ibu Saudara semua bersama saya. Kalau Tuhan tidak cinta, Tuhan tidak izinkan. Bisa aja Bapak Ibu keras kepala, bosan, jenuh, itu bukan datang dari Tuhan. Tapi kalau kita bisa cinta, Tuhan bisa setia. Ada karakter Kristus di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Berarti Bapak Ibu bersama saya mewarisi kerajaan surga. Mewarisi kerajaan surga kalau tipe orang karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita. Tidak bisa masuk ke surga kalau kita tidak menjadi karakter Kristus, tidak mau menyerupai Kristus. Tidak bisa, tidak bisa. Ya, oleh itu mari selagi kesempatan masih ada, kata firman Tuhan tadi, Yesaya 55 ayat ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Selama kita masih hidup sehat, mari kita mencari Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan, ku perlu Tuhan. Setiap waktu, selama-lamanya kita butuh Yesus. Sampai di surga ada Yesus. Kalau bersama Yesus, kalau Tuhan izinkan, oh Yesus, saya mau selalu dekat bersama Tuhan. Saya menyembah di kaki Tuhan nanti saya. Menyembah di kaki Tuhan. Saya menyembah di kaki Tuhan. Tuhanku yang sangat ku cintai. Dia pelihara hidup kita loh. Sungguh sampai detik ini Dia yang pelihara. Tanpa Dia hancur, saudara. Oh, saya terima kasih kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita cinta firman Tuhan. Kita cinta Yesus. Kita baca, puji Tuhan, kemarin kita sudah baca ya, Markus 5, 1-20. Sekarang kita lanjutkan dari 21-43. Terus kalau malam hari baca perjanjian baru. Besok pagi kita baca perjanjian lama. Cinta Yesus kita. Jangan lupa dekat dengan Yesus, kehidupan kita bahagia. Oh, kita diberkati sama Tuhan. Kita dipelihara. Bapak Ibu Saudara semua, saya doa semua Bapak Ibu senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam penjagaan Tuhan. Amin. Mari kita baca ayat 21, demikian firman Tuhan Markus 5.
Sudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu. Orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Oh Yesus, dimanapun Yesus berada, selalu banyak orang lapar. Oh, kalau ya saya juga diciptakan 2000 tahun lalu. Oh, saya gandol dengan Yesus terus itu. Dimanapun saya mau berada bersama di kaki Yesus. Saya mau tidur di kaki Yesus. Kalau seandainya Yesus sedang doa, saya ada di samping. Oh benar, saya cinta Tuhan Yesus. Sungguh tidak mau jauh. Ini buktinya orang mengumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau Genesaret ini. Danau Galilea. Ya, coba nih luar biasa. Ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkur ia depan kaki. Coba semua tersungkur. Di depan dia menyembah. Saya menyembah Tuhan. Ya sekialah makar betul. Ya saya menyembah di kaki Tuhan. Tuhan, bentuk hidupku supaya aku menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Ini anak Yairus sakit, saudara. Dia tersungkur. Ayat 23. Dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya, supaya selamat dan hidup. Coba nih saudara. Semua butuh Yesus. Karena Yairus tahu, sudah mendengar kabar, bahwa di dalam nama Yesus, datang kepada Yesus, semua orang sakit disembuhkan. Mujizat terjadi. 2000 tahun yang lalu mujizat terjadi. Yesus selalu melakukan KKR saudara. Sampai saat ini mujizat Tuhan nyata. Bukti saya tidak pernah sakit saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Karena saya bersama dengan Tuhan. Kalau bersama dengan Tuhan gak ada. Saya gak dengar ini murid-murid Yesus sakit-sakitan. Gak ada saudara. Petrus mana pernah saya lihat di Alkitab ada sakit. Ya, coba semua sehat di dalam pertemuan. Termasuk Bapak, hamba-hamba Tuhan, semua yang saya cintai. Rekan hamba-hamba Tuanku, saudara-saudaraku yang hamba Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Semua saya yakin sehat di dalam pemberian Tuhan. Terus apa kata Tuhan? Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengitu dia. Dan berdesak-desakan di kaki. Wow, sudah semua desak-desakan. Ya, karena kata Yairus tadi hampir mati, datang letaknya, letakkan tanganmu ke atasnya supaya selamat tetap hidup. Mereka berdesak-desakan datang dekatnya dekat Yesus. Ayat 5, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Coba nih, ini terbukti nyata, ini Alkitab loh. Ada seorang perempuan. Jadi ada dua sakit, satu anak Yairus perempuan hampir mati. Berarti kalau tidak Yesus mati saudara. Termasuk perempuan 12 tahun. Sudah terbukti datang kepada berbagai macam tabib. Duitnya udah habis di sini katakan. Udah habis berita pendarahan. Tapi tidak bisa sembuh. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Coba. Dia mendengar berita Yesus. Seringkali orang Kristen mendengar firman Allah tapi tidak respon sama Tuhan. Jujur saja seringkali kita tidak peduli. Seperti malam hari ini saya sampaikan firman Tuhan. Termasuk saya bagi YouTube. Belum tentu semua orang bisa mendengarkannya. Mungkin cuek saja. Lihat Tuhan, lihat hati lu saudara. Hati-hati lu. Takut sama Tuhan. Karena saya diciptakan sama Tuhan. Saya atas izin Tuhan saya mintakan firman Tuhan ini. Kalau bukan atas izin Tuhan, sudah selesai sudah. Saya mungkin dipanggil sama Tuhan. Tidak diizinkan. Bisa aja sakit ataupun. Tapi selagi saya sehat, diizinkan Tuhan, saya dengan setia. Saya akan melaksanakan berita tentang Yesus. Supaya orang bisa mengenal Yesus juru selamat kita. Di dalam dia ada pertolongan. Terbukti nyata. Ya. Ayat 28, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Coba ini. Ini perempuan datang kepada Yesus. Dia mendengar. Karena dia datang dengan iman. Asalku pegang jubah Yesus, aku sembuh. Ya sikialah makarmaturi. Ya sak. Oh Yesus baik. Dahsyat Yesus. Saya menangis saja ini. Sebab di dalam dia ada jalan keluar. Di dalam dunia ada jalan buntu. Ini perempuan dari darah. Dia sudah habis uang banyak, tidak sembuh. Anak Yairus juga sama, hampir mati. Di luar Yesus ada jalan buntu. Tapi begitu berjumpa dengan Yesus, ada jalan keluar, Bapak Ibu. Ada pertolongan. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan dia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit uria. Sikialah makaramat uria. Sekal. Oh, ada kesembuhan. Mujizat terjadi pada waktu datang kepada Yesus. Sebab Tuhan sumber kehidupan. Yesus sumber mujizat.
Dan benar kata Yesus, aku datang untuk memberikan hidup, hidup dengan segala kelimpahan. Pada ketika juga Yesus ayat 30 mengetahui ada saudara yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya siapa yang menjamah jubahnya. Murid-muridnya menjawabnya, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdasak-dasakan dekatmu. Dan kau bertanya siapa yang menjamah aku. Menjamah Yesus berarti menjamah mujizat. Berjumpa dengan Yesus ada damai sejahtera. Berjumpa dengan Yesus ada jawaban setiap persoalan. Saudara, saya menangis Tuhan. Saya menangis hadirat Tuhan. Tuhan kau jamah. Setiap Bapak Ibu mendengarkan firman Allah, saya bersama Bapak Ibu jamah dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan. Yang datang segala macam pergumulan malam ini, terima berkat Tuhan. Terima jalan keluar. Seperti perempuan dan darah sembuh. Juga mujizat Allah berlaku dalam kehidupan kita. Ayat 32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar. Kita ketahui apa yang telah terjadi dalam dirinya. Tampillah tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Mari kita datang kepada Yesus dengan hati yang tulus. Hati yang bersih itu penting. Dengan hati yang bersih tulus, Tuhan dekat saudara. Ya, karena Tuhan baik kepada orang bersih hatinya. Baca Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 ayat 1. Tuhan baik kepada orang yang hatinya bersih dan tulus. Ayat 34. Maka katanya perempuan itu, hai anakku perempuan, telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuh dari penyakit. Amin. Di dalam nama Yesus semua sakit sembuh. Ada pertolongan Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepada rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan? Ini bukti nyatanya tuh. Mati anak Yairus karena Yesus belum jumpa. Belum berjumpa dengan Yesus. Belum berjumpa dengan, di luar Yesus terbukti nyata. Ini sudah mati. Di luar Yesus benar tidak ada mujizat. Tapi begitu bersama Yesus, perhatikan ayat 36. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kaum umat ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang nyibut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak yang tidak mati tetapi tidur. Tapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anakku, aku berkata, bangunlah. Ayat 42, seketika juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang hadir sangat takjub. Ayat 43 yang terakhir, dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang sudah menerima firman Allah, membaca malam hari ini, dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara bersama saya diberkati Tuhan. Kuasa mujizat Tuhan dinyatakan. Sudah saya bacakan tadi. Di luar Yesus, anak Yairus mati saudara. Tapi berjumpa dengan Yesus, Tuhan berkata, hai anakku, aku berkata kepadamu, ayat 41, bangunlah. Ayat 47 seketika juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak saudara semua diberkati Tuhan bersama saya. Kalau ada yang sakit, melangkah dengan iman, sebut dalam nama Yesus, melangkah dengan iman, sembuh. Terima berkat anugerah Tuhan. Biar makin hari kita mau cinta Tuhan. Kita butuh Yesus. Sebab bersama dengan Yesus terbukti nyata ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Ku perlu Tuhan. Amin. Haleluya. Segenap hidupku. Amin. Haleluya. Ku perlu Tuhan setiap waktu. Tresna dan susah, haleluya, ku perlu dia, haleluya, ku perlu Tuhan Yesus selamanya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau
kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, amin, haleluya, dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, amin, haleluya, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, percaya, datang kepada Yesus, ngomong sama Yesus, Tuhan, aku butuh Engkau, I need you Jesus. Di luar Yesus terbukti nyata mati anak perempuan Yairus, tapi berjumpa dengan Yesus ada mujizat, ada kesembuhan. Perempuan 12 tahun lainan darah, sudah habis uang banyak, semua tabib tidak bisa menyembuhkan. Di luar Yesus tidak ada mujizat, tapi bersama Yesus terjadi mujizat yang sempurna, mujizat yang abadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya malam hari ini, terima berkat, anugerah, pertolongan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.